Mari kita sambut pembawa acara kita, Bara. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Therapeutic Home Care. Channel yang akan membahas bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik dan masalah fisik Anda. Para pemirsa sekalian, pernah nggak sih kalian merasakan waktu berjalan kalian tersandung? Ataupun terkadang jalan kalian menyeret? Nah, pasien stroke memiliki salah satu problematik atau masalah dalam berjalan, yaitu jalannya menyeret. Ataupun mereka sering tersandung di saat melangkah. Nah, kondisi seperti ini itu disebabkan oleh kelemahan otot tibialis anterior yang berada di depan dari otot betis. Nah, kondisi ini disebut dengan foot drop. Kali ini saya akan membahas tentang foot drop. Bagaimana caranya mengatasi atau bagaimana caranya terapi untuk mengatasi foot drop. Oke, kita perhatikan video-videonya. Selanjutnya, jangan di-skip. Kita perhatikan step demi stepnya. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih foot drop itu? Foot drop adalah ketidakmampuan untuk mengangkat bagian depan dari kaki. Foot drop akan tampak seperti telapak kaki turun ke bawah. Pada kaki yang normal, kaki akan bisa mengangkat ke atas. Kelemahan otot depan dari tungkai bawah menyebabkan ketidakmampuan gerakan dorsofleksi daripada ankles dan kaki. Ini disebabkan oleh cederanya syaraf common peroneal yang berasal dari lumbal 4, 5, sakral 1, dan sakral 2 yang menyuplai saraf superficial peroneal dan saraf deep peroneal. Apakah penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah cederanya saraf peroneal. Seperti cedera olahraga, diabetes, ataupun operasi sendi paha dan sendi lutut replacement. Bisa juga disebabkan oleh cederanya serabut saraf dari tulang belakang, lumbal 5. Bisa juga disebabkan oleh karena beberapa kondisi neurologikal seperti stroke, multiple sclerosis, dan cerebral palsy. Lalu bagaimana caranya mengetes foot drop? Begini caranya melakukan pengetesan foot drop. Pertama, pasien dalam posisi tidur terlentang. Kemudian kita taruh tangan kita di belakang mata kaki. Lalu kita suruh pasien untuk mengangkat kaki ke atas. Lalu kita taruh tangan kita di sini, ya seperti ini. Lalu kita coba untuk menarik seperti ini. Iya, seperti ini. Ya, ditarik, tarik, dan pasien mencoba untuk menahan. Nah, jika pasien bisa menahan, maka pasien ini normal. Lalu yang kedua, masih sama. Kita coba untuk tarik. Jika pasien itu tidak dapat menahan, saat kita menarik langsung jatuh seperti ini, ya seperti ini, maka pasien ini dikatakan foot drop. Lalu bagaimana solusinya? Adakah latihan-latihannya? Latihan yang pertama, posisikan kaki pasien seperti ini dengan lutut menekuk, ya, seperti ini. Lalu
telapak kaki menghadap ke bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, latihan yang pertama ini dilakukan itu pada saat pasien itu belum sama sekali bisa mengangkat kakinya atau dengan kekuatan nol. Ya, seperti ini. Kita taruh tangan kita di belakang ankle. Oke. Lalu kita suruh pasien mengangkat kakinya dengan kita bantu dengan pasif movement, namanya pasif movement. Ya, seperti ini. Angkat, dorong. Angkat, dorong. Angkat, dorong. Yes, very good. Angkat, kita bantu dorong. Angkat, kita bantu dorong. Angkat, kita bantu dorong. Ya, seperti ini. Rasakan otot yang di depan sini itu bergerak. Terus, lakukan terus 3 kali 10. Nah, sebelum kita lanjutkan latihan-latihannya, yuk yang belum subscribe, kita subscribe dulu channelnya agar bisa mendapatkan notifikasi untuk latihan selanjutnya. Dan jangan lupa juga like-nya ya. Nah, latihan yang kedua kita bisa menggunakan selendang, bantuan selendang. Ya, seperti ini. Taruh seperti ini selendangnya. Oke, persis sama seperti ini. Oke. Lalu sama seperti latihan pertama, hanya dibantu dengan selendang. Pasien mengangkat ke atas, dibantu. Mengangkat ke atas, dibantu. Jangan salah ya, para pemirsa. Di sini bukannya mendorong selendangnya, tapi selendang ini hanya untuk membantu mengangkat kaki yang drop tadi. Oke, jangan salah, terbalik. Kadang-kadang mereka rata-rata berpikiran bahwa selendang ini untuk supaya kaki tadi bisa mendorong. Ini salah, tapi membantu kaki untuk mengangkat. Oke? Nah, selanjutnya untuk berjalan. Nah, kita masih menggunakan selendang, tadi bantuan selendang ya. Nah, supaya kaki tadi tidak drop saat berjalan dan akan menjadikan kebiasaan, kita bisa buat seperti ini. Taruh kaki seperti ini ya. Kaki seperti ini, kemudian selendangnya kita silangkan 1, 2, lalu kita tarik ke belakang betis, angkat supaya tidak drop ya, seperti kaki normal, lalu ikatkan ke depan paha. Ya, seperti ini, yang kencang. Ya. Iya. Aduh, ya, seperti ini. Nah, ikatan terakhir itu harus di atas lutut. Nah, iya seperti ini. Harus di atas lutut ya, agar bisa ada tekukan nanti tidak mengganggu tekukan pada lutut saat berjalan. Nah, kalau dari samping seperti ini. Iya, seperti ini. Ya, lihat ini di atas lutut ya. Oke. Nah, supaya saat menekuk itu bisa ditekuk. Saat berjalan, lihat seperti ini. Diangkat kakinya. Iya, diangkat kakinya. Nah, tuh. Sehingga tadi foot drop tadi tidak jatuh ke bawah. Iya, lakukan terus. Lakukan terus seperti ini sambil berjalan biar aman. Beberapa kondisi pasien itu ada kepemendekan otot di otot betis. Nah, kita lakukan ini stretching, kita taruh tangan kita seperti ini. Oke. Lalu dorong ke depan. Iya. Taruh, dorong ke depan. That's right. Kita stretch. Oke, saya ganti tangan dulu ya. Seperti ini, kita taruh di bawah tumit. Oke. Nah, tangan kita ini menahan telapak kaki. Oke, dorong ke depan. Nice, stretch seperti ini. Ini untuk memanjangkan otot yang pendek tadi. Kebanyakan pasien stroke yang terlalu lama berdiam untuk foot drop itu akan mengalami pemendekan otot di sebelah sini. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya yang tidak kalah bermanfaatnya setiap jam 9 malam. Karena mulai saat ini channel saya akan selalu hadir setiap hari di jam 9 malam. Bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan fisik seperti nyeri, kelemahan otot, ataupun keseimbangan yang sangat mengganggu aktivitas Anda sehingga aktivitas Anda itu menurun drastis, bisa dilontarkan di kolom komen. Nanti saya akan jawab pertanyaan kalian ataupun saya akan buatkan video-video cara mengatasinya di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sehat. Bye-bye.